Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perkenankan nama saya Miftahkodin, Kepala SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil diklat calon pengawas sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2020. Yang pertama, saya ingin menyampaikan visi dari SMA 1 Yogyakarta bahwa visi sekolah kami adalah terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan keluaran yang berkarakter budaya bangsa, berwawasan kebangsaan, dan bercakrawala global. Salah satu tujuan SMA Negeri 1 Yogyakarta adalah diterima di perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi yang berkualitas sebanyak 100%. Kondisi yang ada sekarang, rata-rata lulusan SMA Negeri 1 Jakarta yang diterima di perguruan tinggi untuk jalur SNMPTN sebanyak 78% dari jumlah pendaftar dan jalur SBMPTN atau mandiri sebanyak 74%. Berdasarkan hasil supervisi pembelajaran semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, diperoleh laporan bahwa masih terdapat 26% guru yang belum mampu menyusun RPP yang berorientasi HOTS dan sebanyak 35% guru belum mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi HOTS. Nah, solusi pemecahan masalah pembelajaran tersebut yaitu melalui pembinaan, supervisi pembelajaran bagi guru yang belum mampu melaksanakan pembelajaran berorientasi HOTS, kemudian bimbingan dan pelatihan dalam bentuk IHT, telaah soal berorientasi HOTS, dan workshop penyusunan soal berorientasi HOTS. Yang kami lakukan berdasarkan ketugasan dari diklat calon pengawas. Yang pertama adalah pembinaan guru melalui supervisi akademik. Persiapan yang kami lakukan adalah yang pertama menyusun RPA, rencana pengawasan akademik. Yang kedua adalah rapat koordinasi. Yang ketiga menyusun instrumen yang meliputi telaah RPP berorientasi HOTS, instrumen pra-observasi, instrumen observasi pembelajaran, dan instrumen pasca observasi. Kemudian strategi yang kami gunakan adalah pembinaan penyusunan RPP berorientasi HOTS dengan pendekatan individual. Kemudian pra-observasi dilaksanakan sebelum kunjungan kelas, kemudian observasi pembelajaran daring, dan pasca observasi dilaksanakan setelah observasi kelas daring. Kemudian pelaksanaannya, yang pertama adalah pembimbingan telaah RPP berorientasi HOTS. Yang kedua, pra-observasi, yaitu membuat kesepakatan pelaksanaan supervisi. Kemudian yang ketiga, observasi pengamatan pembelajaran kelas maya dengan platform Zoom. Kemudian yang keempat, pasca observasi, yaitu mendiskusikan kelebihan dan temuan pengamatan pembelajaran. Kemudian hasil yang diperoleh, pada kondisi awal, hasil supervisi semester 1 tahun 2020-2021 bahwa sebanyak 26% guru belum mampu menyusun RPP yang berorientasi HOTS dan masih ada 35% guru belum mengimplementasikan pembelajaran berorientasi HOTS. Kemudian target yang diharapkan adalah 100% guru mampu menyusun RPP yang berorientasi HOTS minimal kriteria baik. Kemudian 75% guru mampu melaksanakan pembelajaran yang berorientasi HOTS minimal kriteria baik. Kemudian hasil yang diperoleh adalah setelah dilakukan pembinaan, 100% guru mampu menyusun RPP yang berorientasi HOTS dengan kriteria amat baik. Kemudian 75% guru mampu melaksanakan pembelajaran berorientasi HOTS dengan kriteria amat baik, sedangkan 25% dengan kriteria baik. Selanjutnya, kegiatan kedua adalah penilaian kinerja. Persiapan yang kami lakukan adalah menyusun rencana pengawasan akademik. Yang kedua adalah rapat koordinasi tim PKKS dan tim PKG. Yang ketiga adalah menyiapkan hasil PKG tahun 2020. Dan yang keempat adalah menyiapkan hasil PKG tahun 2020. Strategi yang kami lakukan adalah yang pertama studi dokumen hasil PKKS dan PKG tahun 2020. Yang kedua adalah wawancara dengan tim PKKS dan tim PKG tahun 2020. Pelaksanaannya yang pertama, mencermati dan mengidentifikasi setiap indikator kompetensi kepala sekolah yang meliputi kompetensi manajerial, pengembangan kewirausahaan,
dan supervisi guru dan tendik. Kemudian yang kedua, mencermati dan mengidentifikasi setiap indikator kompetensi guru sebanyak 14 kompetensi. Kemudian hasil yang diperoleh, berdasarkan kondisi awal yang ada bahwa hasil PKKS tahun 2020 belum dilakukan analisis. Kemudian yang kedua, hasil PKG tahun 2020 juga belum dilakukan analisis. Adapun target yang diharapkan adalah yang pertama menghasilkan analisis PKKS dengan rekomendasi tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua, menghasilkan analisis PKG dengan rekomendasi tindak lanjutnya. Sedangkan hasil yang diperoleh, yang pertama adalah teranalisis PKKS tahun 2020 dengan rekomendasi peningkatan kompetensi manajerial pada aspek pemenuhan guru BK dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, teranalisis PKG tahun 2020 dengan rekomendasi peningkatan pemenuhan potensi siswa, penilaian dan pengembangan keprofesian. Sedangkan kegiatan ketiga itu adalah bimbingan dan pelatihan profesional guru. Yang kami lakukan, yang pertama adalah persiapan, pertama adalah menyusun rencana pengawasan akademik, yang kedua rapat koordinasi dengan tim FGD dan workshop, yang ketiga menyusun instrumen telaah soal berorientasi hot, kisi-kisi soal hot, dan kartu soal hot. Strategi yang kami lakukan adalah yang pertama, FGD telaah soal PAS penilaian akhir semester berorientasi hot, yang kedua workshop penyusunan soal berorientasi hot, yang ketiga FGD penyusunan soal berorientasi hot, kelompok mata pelajaran umum dan bahasa, sedangkan yang keempat FGD penyusunan soal berorientasi hot, kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS. Pelaksanaannya, pertemuan pertama yaitu IHT telaah soal hot, menganalisis dan melakukan refleksi. Kemudian pertemuan kedua, workshop penyusunan soal hot dan presentasi hasil. Pertemuan ketiga, FGD kelompok mapel umum dan bahasa, presentasi hasil dan refleksi. Sedangkan pertemuan keempat yaitu berupa FGD kelompok mapel MIPA dan IPS, presentasi hasil dan refleksi. Kemudian hasil yang diperoleh berdasarkan kondisi awal bahwa hasil supervisi pembelajaran semester 1 tahun pelajaran 2020 sebanyak 35% guru belum mampu menyusun penilaian HOTS. Target yang diharapkan sebanyak 75% guru mampu menelaah soal HOT dengan minimal nilai baik. Yang kedua, sebanyak 90% guru memahami strategi penyusunan soal HOT dengan nilai minimal baik. Yang ketiga, sebanyak 75% guru mapel umum dan bahasa mampu menyusun soal berorientasi HOT dengan nilai minimal baik. Dan yang keempat, sebanyak 75% guru mapel MIPA dan IPS mampu menyusun soal yang berorientasi HOT dengan nilai minimal baik. Adapun hasil yang diperoleh, 1. Kemampuan guru dalam menelaah soal HOTS dengan hasil 59% guru memperoleh nilai amat baik, 38% memperoleh nilai baik, dan 3% memperoleh nilai cukup. Yang kedua, kemampuan guru memahami strategi penyusunan soal HOTS dengan hasil 68% guru memperoleh nilai amat baik dan 32% memperoleh nilai baik. Yang ketiga, kemampuan menyusun soal HOTS kelompok mata pelajaran umum dan bahasa dengan hasil 31% guru memperoleh nilai amat baik, 54% guru memperoleh nilai baik, dan 15% guru memperoleh nilai cukup. Sedangkan yang keempat, kemampuan menyusun soal HOTS kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS dengan hasil 48% guru memperoleh nilai amat baik, 48% guru memperoleh nilai baik, dan 4% guru memperoleh nilai cukup. Kemudian kegiatan yang keempat adalah peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKBK. Yang pertama dilakukan adalah persiapan, pertama adalah menyusun rencana pengawasan akademik, yang kedua rapat koordinasi dengan kepala sekolah magang, yang ketiga studi dokumen pengelolaan keuangan di sekolah magang, dan yang keempat menyusun instrumen wawancara. Strategi pelaksanaannya adalah yang pertama wawancara dengan tim, yang kedua studi dokumen tentang RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan berita acara pemeriksaan kas. Kemudian pelaksanaannya adalah yang pertama wawancara dengan tim pengembang sekolah tentang pengelolaan keuangan sekolah.
Yang kedua, melakukan wawancara dengan bendahara sekolah tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Yang ketiga, studi dokumen terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan sekolah dan pelaporannya. Adapun hasil yang diperoleh dari kondisi awal berdasarkan hasil AKPK calon pengawas, masih ada kompetensi yang harus ditingkatkan, yaitu aspek cara melakukan pembinaan dan pembimbingan pengelolaan dan administrasi pembiayaan pendidikan di sekolah. Maka tema yang diambil adalah pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Target yang diharapkan, calon pengawas sekolah memahami tentang pengelolaan administrasi keuangan sekolah yang meliputi strategi penyusunan pengelolaan keuangan sekolah, strategi pengelolaan keuangan sekolah agar terlaksana 100%, dan strategi serta manajemen kepengawasan keuangan sekolah. Hasil yang diperoleh, calon pengawas sekolah memahami satu, cara penyusunan pengelolaan keuangan sekolah mengacu pada hasil EDS. Yang kedua, strategi penyusunan RKAS agar dapat terlaksana sesuai rencana. Yang ketiga, strategi pelaporan pengelolaan keuangan sekolah agar tepat waktu. Dan yang keempat adalah strategi pengawasan pengelolaan keuangan sekolah. Maka dari yang dilakukan itu ternyata dapat menghasilkan student well-being, yaitu yang dirasakan oleh anak-anak bahwa pembelajaran yang dirasakan oleh siswa sesuai keinginan, lebih semangat, cepat memahami, senang dan nyaman, merindukan pembelajaran, bahagia dan mudah menaklukkan soal-soal hot. Maka moto yang saya sampaikan adalah pengawas profesional menghasilkan guru yang hebat, mewujudkan murid berprestasi. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.